Teman-teman, kita balik lagi yuk bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di seleksi untuk pelamar khusus, yaitu teknis penilaian situasi kerja sederhana atau SCT. Teman-teman semua, mohon maaf kemarin saya tidak bisa upload ya teman-teman ya di hari kemarin, tapi kemarin sudah upload di channel kedua kami, di channel Navigator Guru. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel kedua kami di Navigator Guru, silakan teman-teman subscribe saja karena dibahasnya per 10 soal. Untuk teman-teman yang ketinggalan silakan subscribe ya. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 1. Di nomor 1 ini teman-teman, Anda akan memilih suatu media atau alat peraga untuk menyampaikan materi kepada siswa, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah yang mana? Ingat teman-teman ya, kita harus kasih clue yang pertama atau kata kunci, yaitu memilih media atau memilih alat peraga. Yang A, Anda harus mengetahui latar belakang siswa dan sosial budaya di sekolah. Oke. Yang B, Anda harus mengetahui pekerjaan orang tua siswa. Ini kita langsung dilihat aja karena tidak berkaitan dengan pemilihan media ajar. Yang C, Anda harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan Anda gunakan. Oke, kita akan checklist ya. D, Anda harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang hendak disampaikan. Ini pun benar. E, Anda harus menyesuaikan diri dengan kemampuan keuangan sekolah dalam pemilihan media. Ini kita langsung delete. Karena media pembelajaran itu nggak harus kita beli yang mahal-mahal ya teman-teman ya. Nah, ada 3 option ini yang harus kita pilih. Kita harus pilih angka atau poin yang nomor 5. 5 ini adalah poin penuh. 1 sampai dengan 5 kita akan pilih yang poin 5 aja teman-teman, supaya nilainya besar. Kalau misalkan ada soal seperti ini, teman-teman bingung cara menjawabnya, maka kita harus lihat dulu. Karakteristik media ini yang pertama tidak harus mahal, tapi dia bermanfaat dan bisa menyampaikan pesan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, pesan ini berupa apa? Berupa materi ajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan Anda harus mengetahui latar belakang, benar juga teman-teman. Tapi yang paling tepat adalah yang C. C ini adalah poin penuh. Kita harus memahami dulu teman-teman karakteristik pembelajaran dan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Kalau misalkan kita belum mengetahui karakteristik tersebut, maka kita nggak bisa menggunakan media tersebut. Kalau kita bisa memilihnya, kemudian melihat karakteristik media tersebut, maka kita bisa menyampaikan materi ajar tersebut. Oke teman-teman, nah setelah itu maka kita sesuaikan dengan materi ajarnya apa, kemudian sesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Nah seperti itu urutannya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Pemahaman tentang karakteristik media ini membantu guru dalam penggunaannya. Dari kita mengenal karakteristik media belajar, maka kita dapat mengetahui antara penggabungan unsur baik audio dan visual akan bersifat interaktif dan memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon siswa serta memberi kemudahan untuk guru tersebut. Untuk teman-teman yang pilih D, itu pun teman-teman mendapatkan poin keempat teman-teman. Nah, karena itu sangat berdekatan sekali. Tapi kita akan pilih poin yang terbesar, yaitu poin 5. Sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai yang terbesar daripada pesaing teman-teman semua. Karena di dalam situasi kerja ini atau pelamar khusus, itu harus besar-besar nilai ya teman-teman ya, daripada pesaing yang lainnya. Seperti itu. Lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Banyak sekali yang membahas tentang media ajar. Menurut Anda, media ajar yang baik itu yang seperti apa sih? Apakah A, media yang berbasis teknologi, B, media yang bisa digunakan dalam pembelajaran apapun, C, media yang tidak merepotkan saat membuatnya atau menggunakannya, D, media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, E, media yang mahal. Jelas kalau media yang mahal kita langsung delete aja teman-teman. Media yang berbasis teknologi bukan berarti semuanya harus teknologi berarti dia bagus. Bukan seperti itu teman-teman. Teknologi itu adalah penunjang. Penunjang dalam pemilihan media atau penggunaan media. Nah, kalau ini kita tidak begitu tepat teman-teman. Jadi ini nilainya paling di bawah 5 teman-teman. Jadi kita langsung delete aja. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran apapun, ini benar. Media yang tidak merepotkan saat membuatnya, ini pun benar. Media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ini benar teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kita akan pilih yang D, karena option yang B dan C itu kurang tepat atau kurang memiliki poin yang lebih.
Media yang digunakan dalam pembelajaran apapun itu benar teman-teman, tapi sesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah dia visual, gaya pembelajarannya, apa auditory atau kinestetik. Nah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Dengan menggunakan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Pada hari Selasa, ada seorang siswa terkena perundungan oleh teman satu kelasnya. Pada saat istirahat berlangsung, anak tersebut menangis karena diejek oleh temannya. Sikap Anda sebaiknya seperti apa? Apakah A. memarahi siswa yang mengejeknya? B. bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. C. memanggil orang tuanya karena nangisnya tidak selesai-selesai. D. mengeluarkan siswa yang mengejek tersebut untuk pindah ke sekolah lain. E. membiarkan saja, nanti juga akan baik sendiri karena biasa anak-anak. Oke teman-teman, di sini perundungan yang sekarang sedang hits banget teman-teman. Nanti takutnya ada soal-soal seperti ini teman-teman tidak salah lagi dalam menjawabnya. Ketika sudah ada perundungan, maka kita yang pertama adalah harus menghormati dan menghargai sikap respon siswa. Nah, sikap respon siswa di sini adalah dia menangis, teman-teman. Nah, kita harus menghargai dulu. Nangis itu adalah dampak atau ungkapan rasa kesal siswa tersebut. Nah, biarkan dia menangis terlebih dahulu. Ketika sudah selesai menangisnya, kita berikan motivasi. Nah, kita harus berikan treatment, teman-teman. Yang B ini adalah treatment yang terbaik. Bicara dengan setiap anak yang terlibat dalam perundungan tersebut dengan situasi terpisah. Kenapa bisa situasi terpisah ini digunakan? Supaya yang nangis tersebut bisa bercerita kenapa terjadi seperti ini. Kemudian kita pun menghargai itu teman-teman. Kita harus lihat juga teman-teman yang mengejeknya. Kenapa dia bisa mengejeknya? Bisa jadi yang menangis dia itu adalah yang pertama mengejeknya, karena diejek ulang bisa jadi dia menangis gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita akan menyelesaikan perundungan seperti ini, kita harus mengetahui akar permasalahannya apa dulu, baru kita kasih treatmentnya. Nah, dengan cara terpisah ini kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada saat di kelas tersebut atau pada saat perundungan itu berlangsung. Jadi kita harus kasih treatmentnya teman-teman ya. Penanganan perundungan tentu perlu menjadi perhatian berbagai elemen pendidikan, termasuk guru di sekolah. Para guru mesti terlibat aktif dalam melakukan penanganan perundungan di sekolah ini. Mereka harus membantu dan mendampingi korban. Hal yang bisa dilakukan nih teman-teman, guru nih pada saat perundungan ini terjadi. Yang pertama, tanggapi dulu kejadian yang dilaporkan dengan serius. Yang kedua adalah hargai dan ucapkan terima kasih kepada siswa karena telah melapor. Karena banyak siswa yang takut untuk melapor teman-teman. Pertama, hargai, terima kasih sudah melapor, berikan motivasi di saat awal tersebut teman-teman. Nah, yang nomor 3 ini, yakinkan siswa tersebut bahwa perundungan terjadi bukan karena salahnya. Nah, ini perundungan ini terjadi bukan karena salahnya itu ketika ada yang menangis atau korban perundungan tersebut, berikan penjelasan, makanya harus terpisah ini supaya dia tidak merasa bersalah. Keempat adalah bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dengan situasi ini secara terpisah. Hindari untuk menyalahkan dulu, mengkritik atau meneriaki di depan wajah mereka. Hargai nilai kejujurannya. Nah, itu salah satu treatment untuk kita lakukan pada saat adanya perundungan di sekolah. Oke teman-teman, lanjut ya kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman, Anda mengetahui bahwa ada kalanya harus membawa HP ke sekolah untuk belajar. Ada juga kalanya tidak memperbolehkan membawa HP pada saat sekolah. Ternyata pada hari Kamis Anda mengetahui langsung ada seorang siswa yang melanggar membawa HP pada waktu tidak diperbolehkan. Apa yang akan Anda lakukan teman-teman? Di sini mengetahui langsung clue-nya teman-teman. Apakah A, saya menemui siswa tersebut dan memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut? Oke, kita akan checklist ya. Dia langsung menemui langsung teman-teman. B, memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa HP ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya, kecuali jika ada perintah. Ini pun benar teman-teman. C, apabila mengetahui siswa yang membawa HP, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta kepala sekolah untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Ini pun benar, hampir benar semua ya.
Saya akan lebih aktif dalam pencegahan larangan membawa HP ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk. Ini benar teman-teman, tapi ini kita nggak akan pilih. Ini malah pencegahannya, ini clue-nya adalah sudah dilakukan atau pada saat dia mengetahui langsung. Kalau pencegahan itu kan sebelumnya ya, jadi yang D kita nggak akan pilih. Yang E, memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya. Oke, ini kita nggak akan pilih teman-teman. Karena memanggil orang tua itu setelah treatment pertama, ini treatment kedua. Kalau misalkan dia terus-menerus melakukan pelanggaran, baru kita panggil orang tuanya. Tapi kalau kita mengetahui langsung, maka yang pertama adalah kita menemuinya langsung teman-teman. Dan memberikan teguran kepada siswa tersebut sehingga dia tidak mengulanginya langsung. Nah itu teman-teman, kalau misalkan kita panggil orang tuanya, maka itu adalah option paling terakhir kalau dia diulangi terus-menerus setelah ditegur, setelah diperingati. Jadi ada treatmentnya masing-masing, tidak harus langsung panggil orang tuanya. Karena panggil orang tuanya sudah pada masuk level lebih jauh lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jawabannya adalah yang A, clue dalam soal adanya kegiatan mengetahui langsung, maka tindakannya adalah menemui langsung juga dengan tujuan supaya tidak diulangi lagi kesalahan yang dia perbuat, seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3K di angkatan keempat ini teman-teman, untuk P3 dan P2 serta P4 untuk pelamar khusus dan pelamar umum, silakan teman-teman untuk chat aja di admin kami di WA Mintera di 087723317506. Insya Allah kita akan mulai belajar di tanggal 9 Oktober ini untuk di angkatan keempat. Dan untuk teman-teman yang angkatan ketiga, selamat pembelajaran sudah selesai, tinggal teman-teman mengerjakan tryoutnya ya teman-teman ya. Nah dari soalnya udah teman-teman lakukan, cara strategi menjawab soalnya sudah teman-teman lakukan, kemudian melatih mental jawab dengan quiz booth teman-teman sudah dilakukan. Mudah-mudahan mental jawabnya sudah siap untuk menghadapi seleksi di P3K ini, amin. Teman-teman semua, kita lihat lagi ya di soal nomor 5. Pada saat pentas seni di sekolah Anda, ada siswa yang membawakan tarian daerah, akan tetapi pada pertengahan pertunjukan ternyata siswa tersebut nangis nih teman-teman di atas panggung karena adanya gerakan yang lupa. Apa yang akan Anda lakukan seorang guru untuk melihat adanya kejadian seperti ini? Apakah A, menghentikan pentasnya dan membawa siswa tersebut ke ruangan terpisah? B, memberikan arahan gerakan sehingga siswa tersebut bisa mengingatkan gerakan yang lupa? C, menegurnya mengapa ia bisa lupa pada saat pertunjukan berlangsung. Ini tidak tepat ya teman-teman, kita langsung dilihat aja nih yang option C, menegurnya mengapa. Nah ini tidak tepat teman-teman, udah tahu dia tuh tiba-tiba nangis di atas panggung tersebut. Memaafkan kesalahannya, oke memaafkan, tapi bukan ini yang akan kita pilih teman-teman. Karena kalau hanya memaafkan tidak ada treatment langsung, tidak akan tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang E, menyarankan agar berlatih, ini pun tidak akan kita pilih. Ini adalah saran ketika ada level 1 dulu teman-teman. Level 1 itu adalah menghentikan pentasnya dan membawa si anak tersebut ke ruangan. Nah kenapa kita nggak pilih yang option B? Di sini option B itu memberikan arahan gerakan sehingga siswa tersebut bisa mengingat kembali gerakan yang lupa. Di sini posisinya dia sudah nangis teman-teman. Kalau misalkan dia tiba-tiba lupa gerakannya dan berdiam diri, maka kita bisa memberikan arahan gerakan. Tapi kalau dia responnya sudah menangis, berarti dia sudah masuk di mental yang down teman-teman, mental yang rendah. Ketika mentalnya sudah kena, maka kita nggak bisa memberikan arahan gerakan seperti itu teman-teman. Tapi kita bisa langsung mengambil siswa tersebut dan memisahkan dulu, menenangkan siswa tersebut. Apa dia mau belajar lagi dengan bertampil lagi atau bagaimana? Nah itu nanti treatmentnya kalau misalkan dia sudah tenang, sudah mentalnya sudah baik lagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Pada kasus di atas, siswa tersebut sudah tidak bisa melanjutkan kembali karena indikatornya teman-teman ada kegiatan menangis yang dialami siswa tersebut. Pada saat menangis berarti mentalnya sudah menurun, maka kita tidak perlu memaksakan untuk meneruskan pertunjukan dan digantikan oleh peserta lainnya. Jadi tidak bisa melanjutkan karena emang sudah posisi mental yang menurun teman-teman semua. Setelah itu baru kita nasihati, motivasi dan menyarankan agar bisa berlatih lagi kalau siswa tersebut ingin tampil kembali. Jadi kita nggak perlu memberikan atau paksaan pada saat itu. Kita lihat treatmentnya apa. Yang B itu bisa kita berikan treatmentnya kalau memang siswa tersebut tidak menunjukkan kegiatan yang
mengkhawatirkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan pilih treatment-treatment yang memang sesuai dengan soalnya teman-teman. Makanya jangan dihafalkan jawaban dari soal-soal itu, tapi kita harus menghafalkan dan memahami teknik untuk jawab soal-soal yang berkaitan dengan sesuaian kerja seperti ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk melihat postingan-postingan atau uploadan kami teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk membagikan video ini ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan saya doakan yang menonton, yang subscribe, like, dan membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin teman-teman semua. Nanti kita upload lagi ya di pas selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.